Buat teman-teman yang mungkin pernah membuat sebuah webhook Google Sheet untuk data dari POM Elementor dan pernah mungkin menonton beberapa video baik dari saya atau dari video orang lain cara menyambungkan Elementor itu ke datanya disimpan ke Google Sheet atau ke spreadsheet-nya Google. Nah, sebetulnya kalau kita menggunakan cara-cara tersebut, itu hasil yang didapatkan ketika kita membuat sebuah webhook dan datanya sudah masuk ke Google Sheet, itu datanya seperti ini ya. Kita per POM itu akan terpisah di masing-masing ini sheet ini ya. Dan biasanya datanya tuh acak seperti ini, tidak berurutan. Ini kan seharusnya nama, jumlah hadir, nama, kehadiran, jumlah hadir, lalu membawa anak kecil. Dan harusnya ini sih POM name sama POM ID-nya itu tidak terbawa gitu ya. Nah, untuk agar kolom ini berurutan ketika kita membuat sebuah POM yang disimpan datanya di Google Sheet, itu sebetulnya ada satu cara yang harus kita tambahkan di POM Elementornya, di sininya, di POM filenya. Nah, gimana sih caranya? Nah, selain menambahkan file-file yang akan dibutuhkan untuk data yang akan kita kumpulkan, itu sebetulnya kita juga harus menambahkan dua buah file baru dengan tipenya hidden. Lalu untuk labelnya kita isi dengan ini, ID-nya juga sama. Nah, di default value-nya kita harus sesuaikan dengan urutan yang mau kita urutkan agar sesuai nanti di Google Sheet-nya. Datanya tidak perlu kita urutkan manual tapi terurut otomatis. Maka di sini kita harus menambahkan urutan-urutannya seperti ini, sesuai dengan label yang ada pada form yang telah kita buat. Nah, selain itu, agar di POM-nya tersebut, nanti di datanya tersebut, POM name sama POM ID-nya itu tidak ikut terbawa, tidak ikut terekam datanya, maka di sini kita harus menambahkan pula satu lagi field hidden dengan labelnya ini ya, ID-nya juga samain. Nah, untuk default value-nya kita ambil dari sini, POM name sama POM ID. Ini dimaksudkan agar POM name sama POM ID itu datanya tidak ikut terrecord, tidak ikut terekam, dan tidak ikut terekap di Google Sheets ini. Jadi nanti datanya berurutan plus POM ID sama POM name-nya tuh nggak ada. Jadi cuma data yang dibutuhkannya saja yang ditampilkan di Google Sheet. Oke. Nah, sebagai percobaan kita coba ini ubah dulu POM name-nya agar nanti tercipta sebuah sheet baru, tab sheet baru di sini ya. Soalnya kalau sama nanti masuk datanya ke sini. Kita coba ubah POM name-nya agar diciptakan sheet baru di situ. Oke, untuk webhook-nya seperti biasa. Nah, ininya action after submit-nya kalian pilih webhook, atau misalkan ada tambahan collect submission juga nggak apa-apa. Yang penting ini webhook URL-nya udah diisi sesuai dengan kode dari sini yang telah dibuat, seperti biasa kalian membuat sebuah webhook. Oke.
Sudah, kita coba tes apakah bisa berjalan. Kita refresh dulu halamannya. Apakah ini bisa berhasil atau tidak? Sini ya. Saya coba temannya Dilan, kadernya hadir. Jumlah hadirnya 4 orang. Membawa anak kecil tidak. Kita coba kirim. Nah, sudah terkirim. Lalu kita coba lihat di sini. Ada ya, Dilan Milea Party. Dan ini yang tadi, yang Dilan Milea Wedding itu yang tidak berurutan dan ada form name sama form ID-nya. Untuk Dilan Milea Party itu sesuai seperti yang tadi kita udah setting. Nama, kehadiran, jumlah hadir, dan membawa anak kecil itu berurutan susunannya. Sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti ini. Ya. Oke. Nah, sebetulnya ada yang lebih advance lagi sih. Cuman mungkin ini khusus buat kalian yang ingin agar nanti itu setiap data yang masuk itu sheetnya terpisah. Sebetulnya itu untuk script di app scriptnya harus diubah, dan saya sudah membuat sebuah script agar setiap data yang masuk ke sini ketika berbeda halaman atau beda judul form itu akan beda pula nama sheetnya. Nah, seperti apa sih nanti hasil yang dibuat ketika kita menggunakan script lebih advance lagi, dimana kita bisa memisahkan per satu form itu dengan nama formnya yang berbeda, kita bisa memisahkan per satu sheet otomatis. Saya kasih demonya seperti apa. Kita coba ganti dulu webhooknya dengan webhook yang lebih advance, dimana kita bisa menciptakan sebuah spreadsheet baru di sebuah folder agar data setiap form itu terpisah sheetnya. Jadi kita nggak susah-susah memisahkan lagi kalau misalkan data tersebut ingin misalkan diberikan kepada klien undangan website misal gitu ya. Oke, kita coba isi datanya dengan nama saya di sini 3 orang dengan anak kecil ya. Apakah berhasil? Ternyata ini strip, tapi biasanya ini walaupun error gini biasanya sih masuk datanya, jadi diabaikan saja. Nah, ternyata masuk ya, Dilan Milea Party. Ini contoh ketika kita menggunakan script dari app script yang lebih advance, dimana kita bisa menciptakan sebuah spreadsheet baru ketika ada sebuah form, terlebih form itu baru. Nanti kalau misalkan bukan baru, datanya pasti masuk ke sini ya, tidak menciptakan lagi sebuah spreadsheet baru. Contohnya seperti ini, datanya tuh masuk cuman satu sheet saja dan per satu undangan atau per satu form. Lalu kita coba isi lagi di sini, kita refresh lagi. Nanti datanya bakal masuk ke sheet yang sama tentu saja. Ya, kita coba. Ya, datanya udah masuk. Nah, dan di sini pun otomatis masuk dan tidak membuat sheet baru karena titelnya sama. Jadi yang jadi patokannya tuh judul formnya gitu. Jadi ketika judul formnya sama dan sudah terbuat sebuah sheet baru, maka datanya akan tetap masuk ke sheet yang dimaksud. Nah, buat teman-teman yang misalkan mau script app scriptnya yang lebih advance, kontak saya di Telegram ya. Link Telegramnya silahkan lihat di deskripsi video. Oke, terima kasih. Bye bye.